Pertama yang ingin saya sampaikan adalah asam urat yang tinggi atau di dalam darah kita ketika kita cek darah, level uric acid itu namanya adalah hiperurisemia sebetulnya. Ketika jumlahnya terlalu tinggi, lebih tinggi dari normal. Lebih tingginya berapa? Kalau pada pria lebih dari 7, kalau pada wanita lebih dari 6. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Meskipun dari tiap lab itu biasanya range-nya berbeda-beda. Nah, yang penting di sini yang ingin saya bahas adalah ketika orang itu mengalami atau mempunyai level asam urat yang tinggi di dalam darah, itu tidak selalu berkaitan dengan gout arthritis atau nyeri asam urat, sakit asam urat. Artinya apa? Selama ini masih banyak sekali pasien itu yang bertanya sama saya, "Dok, ini asam urat yang tinggi ini apa harus diturunkan?" Apakah dalam arti ketika kita itu menurunkan pasti masalahnya akan beres? Belum tentu. Karena apa? Karena banyak sekali jurnal-jurnal, studi-studi yang akan saya share di sini atau saya nanti akan masukkan di link description. Banyak sekali studi yang sudah menyatakan bahwa level asam urat yang tinggi di dalam darah atau hiperurisemia tadi ini tidak berkaitan langsung dengan gout arthritis atau sakit asam urat. Artinya apa? Ini memang bisa menjadi salah satu faktor risiko kalau terjadi variabel-variabel yang lain. Variabelnya apa akan saya bahas sebentar lagi ya, tapi intinya adalah orang yang tidak punya asam urat yang tinggi pun itu juga bisa mengalami gout kalau mereka mendapatkan variabel-variabel yang akan saya bahasin tadi. Cara mengatasinya selama ini yang paling banyak dibahas ya salah satunya adalah dari Mayo Clinic ya. Ini adalah salah satu website yang bisa kalian cek di sini juga, dan juga dari website kesehatan, organisasi kesehatan yang lain. Mereka seringkali menyarankan ketika orang mengalami gout atau nyeri asam urat, yang disarankan adalah pertama, konsumsi obat-obatan untuk menekan peradangan. Nah, di mana obat-obatan ini adalah golongan paling sering adalah golongan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Salah satunya yang juga memiliki efek anti peradangan dan untuk menurunkan asam urat yang paling terkenal adalah allopurinol. Nah, di sini obat allopurinol ini untuk menekan asam urat dan juga untuk menekan peradangan. Yang kedua yang sering disarankan adalah diet rendah purin. Nah, ini yang mungkin sobat sehat juga sering dapatkan ya dari berbagai macam mungkin saran-saran entah dari orang-orang yang memang di bidang medis ataupun juga dari mungkin artikel-artikel, mungkin sobat sehat juga baca, juga dengar-dengar dari berita-berita yang di-share. Diet rendah purin ini katanya paling efektif. Well, mungkin di sini saya akan bahas sedikit lebih dalam mengenai purin supaya sobat sehat juga paham. Yang namanya purin ini memang terkandung di banyak sekali makanan-makanan, ya, bahkan makanan-makanan alami, makanan-makanan yang selama ini kita katakan makanan sehat. Nah, kenapa tapi diet rendah purin ini disarankan? Karena purin ini ketika di metabolisme di dalam tubuh kita, salah satu sisa metaboliknya itu adalah asam urat. Yang dipercaya ini bisa membuat masalah sakit asam urat atau gout tadi. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu ya, based on study. Nah, memang ada beberapa jenis purin ini yang mereka punya tendensi lebih besar untuk meningkatkan asam urat. Jadi purin itu bukan hanya satu macam, tapi ada banyak macamnya. Di sini saya akan share beberapa jenis purin yang mungkin sobat sehat bisa ketahui. Yang pertama adalah adenin dan guanin. Yang golongan kedua adalah santin dan hiposantin. Nggak perlu dihafalkan, saya akan share beberapa studi yang menyatakan bahwa ini ada perbedaan. Artinya apa? Purin yang golongannya adalah adenin dan guanin ini punya dampak yang lebih kecil untuk meningkatkan asam urat. Contoh makanannya apa? Sayuran hijau, kemudian kacang-kacang yang beneran ya, nuts, dan juga beans. Contohnya yang paling umum adalah kedelai, mau tahu, tempe. Nah, kan di Indonesia ini sangat banyak ya produk-produk kedelai, susu kedelai itu. Nah, mereka punya kandungan purin yang cukup tinggi, tapi golongannya adalah yang adenin dan guanin. Di mana dua golongan ini sebetulnya dia punya efek yang kecil untuk meningkatkan asam urat. Di mana asam urat yang meningkat juga belum tentu membuat masalah sakit asam urat yang seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah golongan santin dan hiposantin. Inilah dua tipe purin ini memang punya efek yang lebih besar untuk meningkatkan asam urat. Contohnya seperti apa? Jeruan.
kemudian daging merah, kemudian unggas, ayam, bebek, kemudian juga seafood. Kita contohnya seperti udang, kepiting, tiram, dan lain-lain. Ini memang punya dampak yang lebih besar untuk meningkatkan asam urat. Inilah makanan-makanan yang selama ini selalu disarankan untuk dihindari. Apakah 100% ketika kita konsumsi makanan ini pasti akan sakit asam urat? Belum tentu, ya. Karena sekali lagi, yang namanya asam urat meningkat itu tidak langsung menyebabkan gout. Kemudian beberapa cara yang sering juga disarankan ketika terkait untuk masalah asam urat itu adalah dengan olahraga rutin dan menurunkan berat badan. Apakah ini saran yang tepat atau kurang tepat? Menurut saya tergantung, ya. Kalau kita olahraga rutin dan menurunkan berat badan ini bisa membuat kita lebih sehat, memang betul. Nah, tapi masalahnya apa? Tidak semua orang yang olahraga rutin dan tidak semua orang yang bisa menurunkan berat badan ini tidak menjamin mereka lebih sehat juga. Kenapa? Karena sekarang kalau orang yang olahraga juga banyak kok yang punya masalah asam urat. Ya, jadi artinya apa? Ini bukan saran yang langsung bisa memberikan solusi yang tepat. Tapi bisa menjadi solusi yang tepat kalau olahraga rutinnya ini dengan cara yang benar dan menurunkan berat badannya dengan cara yang tepat. Secara umum, memang olahraga ini bisa menjaga kesehatan sendi. Ya, tapi sekali lagi tiap orang berbeda. Tidak semua orang yang berolahraga ini bisa menjadi lebih baik, terutama kalau sudah punya masalah sendi. Yang kedua adalah menurunkan peradangan. Secara umum, olahraga menurunkan berat badan ini juga bisa menurunkan peradangan dan juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun ketika kita olahraga itu yang meningkat sensitivitas insulinnya hanya pada otot. Sedangkan insulin kita kan bukan hanya pada otot, pada liver dan jaringan-jaringan yang lain. Tapi ya lumayan, masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Di sini saya akan bahas mengenai nyeri asam uratnya sendiri. Ya, kita sekarang fokus pada goutnya. Jadi sobat sehat udah mulai bisa membedakan ya, yang namanya asam urat itu berbeda dengan gout atau sakit asam urat atau gout arthritis nama lengkapnya. Kita perlu pahami dulu mekanismenya gimana sih mulai dari kita konsumsi purin tadi sampai kita itu mengalami gout. Yang satu variabel yang ingin saya sampaikan tadi, yang paling penting, yaitu seperti ini. Ketika kita konsumsi tinggi purin, kita diet tinggi purin dari purin apapun tadi ya, ada adenin, guanin, santin, hiposantin, dan lain-lain. Purin ini akan di dalam tubuh kita akan diubah menjadi asam urat oleh suatu enzim yang namanya adalah santin oksidase. Ini juga sudah pernah saya bahas di video yang tadi itu, sobat sehat bisa tonton buat yang belum nonton. Ketika asam urat kita meningkat, ini akan punya tendensi untuk membuat suatu kristal asam urat di jaringan-jaringan kita. Paling sering adalah biasanya di jempol kaki, di jari-jari tangan, dan lain-lain, di tempat persendian itu juga bisa. Ketika terbentuk kristal asam urat ini tidak langsung kita mengalami sakit. Nah, ada suatu mekanisme, suatu variabel yang paling penting yang menyebabkan sakit adalah apa? Peradangan itu tadi, ya. Jadi kalau kita memicu ada peradangan di dalam tubuh kita, apalagi peradangan yang sifatnya kronis, inilah yang bisa menyebabkan masalah gout. Jadi adanya kristal atau penumpukan kristal tanpa disertai dengan peradangan ini tidak akan menyebabkan gout. Artinya apa? Yang perlu kita kontrol itu adalah peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Bukan berarti semua peradangan ini jelek ya, tapi peradangan yang sifatnya kronis terutama. Inilah yang akan membuat kristal asam urat itu menyebabkan rasa nyeri di dalam tubuh kita. Jadi di sini saya akan berikan 5 solusi tadi bagaimana cara untuk mengatasi gout buat kalian yang mungkin selama ini udah sering kambuh-kambuhan, ya kalau nggak minum obat kambuh, kalau minum obat teratasi, karena obat-obatan ini pun juga sifatnya tadi apa? Untuk anti peradangan. Artinya apa? Memang obat itu bisa works, bisa bermanfaat karena apa? Menekan peradangan. Tapi kalau kita dikontrol dengan obat-obatan, ini pun juga ada efek sampingnya. Di mana efek samping ini kan tentunya sobat sehat juga nggak mau ya. Jadi di sini saya akan berikan 5 solusi yang alami tanpa obat-obatan. Yang pertama tentunya adalah menghindari purin yang berlebihan ya. Jadi terutama purin-purin yang golongannya seperti alkohol. Alkohol yang paling besar dampaknya adalah minuman bir. Ya, jadi kalau kalian sudah punya masalah asam urat, saya minta
tolong dihindari atau dikurangi lah kalau memang belum bisa dihindari sama sekali. Minuman-minuman alkohol, terutama golongan bir, itu jangan dikonsumsi. Kemudian jeroan, tadi juga memang bagaimanapun ini juga tendensinya juga besar untuk meningkatkan asam urat. Jadi kalau yang memang sudah levelnya terlalu tinggi, ya dihindari dulu jeroan. Bukan berarti semua jeroan ini jelek ya. Kalau pada orang-orang yang tidak mengalami masalah gout, saya kira jeroan juga punya dampak yang baik kalau kalian bisa mendapatkan sumber yang baik. Kemudian ini yang paling sering kelewatan adalah apa? Fruktosa. Yes, fruktosa ini ada yang alami, ada yang buatan, dua-duanya punya efek untuk meningkatkan asam urat. Jadi kalau memang jumlahnya sudah terlalu tinggi, lebih baik hindari fruktosa. Pada makanan apa saja bisa cek di video yang tadi sudah saya bahas juga. Yang kedua adalah, ya ini tadi ya, variabel yang paling perlu kita kontrol adalah peradangan. Nah, di sini beberapa hal yang paling besar menyebabkan peradangan adalah 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah gula. Sekali lagi, gula salah satunya fruktosa tadi, ya, tapi segala jenis gula ini bisa meningkatkan peradangan sebetulnya kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi. Termasuk karbohidrat yang tinggi yang rasanya tidak manis. Yang kedua adalah omega 6, sudah jelas karena sifatnya adalah pro-inflamatory. Gorengan, kemudian minyak-minyak yang tinggi omega 6 itu perlu dihindari. Kemudian juga yang sering sekali menyebabkan peradangan pada orang Indonesia adalah rokok. Yes, rokok ini kalau kita, apalagi kalau sudah perokok aktif ya, ini kan setiap hari memberikan peradangan yang kronis di dalam tubuh. Ini pun juga berhubungan untuk meningkatkan asam urat meskipun dia tidak tinggi purin. Jadi karena menyebabkan peradangan. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah turunkan keasaman urin atau buat urin kita itu pH-nya lebih alkali, lebih basah. Caranya dengan apa? Yang paling simpel, minum air lebih banyak itu. Tapi bukan berarti juga berlebihan ya. Tapi buat kalian yang mungkin selama ini kurang minum air, konsumsi airnya itu tidak mencukupi kebutuhan, coba perhatikan konsumsi airnya. Ya kalau bisa ditambah sedikit, lebih banyak juga oke, asal tidak berlebihan ya. Yang kedua adalah tambahkan kalium. Ini juga penting. Kenapa? Karena kalium ini juga bisa membuat urin kita lebih basah atau menurunkan level keasamannya. Kalium ini tidak harus didapatkan dari suplemen, kalian bisa dapatkan dari sayuran hijau, itu paling simple. Jadi jangan takut makan sayuran hijau buat kalian yang punya masalah asam urat. Dok, bukannya asam urat itu nggak boleh makan sayuran hijau. Nah, tadi saya udah jelaskan ya, kenapa sebetulnya sayuran hijau ini tidak meningkatkan asam urat dalam jumlah yang signifikan karena golongan purinya berbeda. Kemudian juga alpukat, ini juga kaya akan kalium, ini juga bisa kalian jadikan dari sumber kalium yang baik untuk diet kalian. Kemudian yang keempat adalah konsumsi herbal, terutama herbal-herbal di Indonesia ini kan sangat kaya. Banyak sekali studi yang sudah menyatakan bahwa herbal-herbal golongan ini di Indonesia ini bisa mencegah atau menghambat enzim santin oksidase tadi untuk mengubah purin menjadi asam urat. Beberapa herbal yang sudah terbukti adalah jahe karena kandungan gingerolnya ini juga bisa menghambat enzim santin oksidase. Kemudian kunyit karena golongan punya kandungan zat aktif kurkumin, kemudian juga daun sambiloto dan juga temulawak ini juga punya kandungan kurkuminoid. Nah, dosisnya berapa? Tiap orang berbeda-beda. Jadi lebih baik kalian konsultasikan dulu ke dokter untuk bisa mendapatkan dosis yang efektif, dosis yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan buat kalian yang memang sudah punya masalah asam urat dan memang ini kondisinya urgent, ya buat yang lagi nonton ini mungkin wah lagi sakit banget nih dok, ini lagi punya masalah nyeri asam urat. Ada satu bahan yang saya juga sarankan, bahan ini juga natural, yang juga bisa kalian gunakan secara sementara ya, bukan untuk terus-menerus ya, karena kalau kalian gunakan terus-menerus ini juga kurang baik. Tapi kalau untuk sementara, untuk pengganti obat-obatan, kalian bisa konsumsi yang namanya baking soda. Nah, jadi baking soda ini juga sangat murah, saya kira ya, bisa didapatkan di tempat-tempat manapun. Kalian campur 1 sendok teh baking soda dalam kondisi yang rata ya, bukan 1 sendok teh yang tinggi, bukan. Jadi 1 sendok teh yang rata, kalian campur di dalam 350 ml air dan konsumsinya adalah sebelum tidur pada waktu perut kosong, bukan bersamaan dengan makan. Jadi sebelum tidur atau dalam waktu perut kosong ini bisa juga membantu untuk menetralkan nyeri
asam urat yang sedang terjadi. Nah, jadi ini bisa dipraktekkan buat kalian yang di rumah atau dimanapun, cari baking soda dan dicampur pada air. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan untuk dikonsumsi terus-menerus, tapi hanya untuk meredakan gejalanya. Ya.